Halo semuanya, apakah teman-teman di sini masih ada yang mengalami gangguan kecemasan dan juga asam lambung, kemudian yang paling menyiksa adalah pusing atau keliengan? Ya, banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan atau anxiety disorder dan juga asam lambung seringkali mengalami pusing, keliengan yang membuat mereka jadi takut jatuh, takut pingsan, dan itu membuat benar-benar tidak nyaman banget, membuat takut ya. Oke, teman-teman yang masih berkutat dengan masalah pusing dengan keliengan dan mau bebas dari masalah ini, silahkan tonton video ini sampai habis. Saya akan bagi share tipsnya. Dan tentu saja silahkan klik tombol subscribe ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan pertama kali kalau ada video-video saya yang berhubungan dengan kecemasan, asam lambung yang akan bermanfaat bagi Anda. Bagi teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan, anxiety disorder, dan juga asam lambung, tentunya sudah akrab dengan yang namanya pusing. Ya, pusing atau keliengan itu benar-benar sangat mengganggu. Banyak dari teman-teman yang mendeskripsikan pusing itu seperti ini. Pusing tiba-tiba, kemudian jadinya merasa takut pingsan. Pusing seolah-olah tidak ada keseimbangan, tidak terjadi keseimbangan tidak stabil, yang kemudian membuat teman-teman jadinya takut jatuh. Pusing ini digambarkan seolah-olah kayak sedang berjalan di atas perahu. Pusing ini membuat teman-teman kayak merasa tidak seimbang sehingga seolah-olah kaki itu tidak bisa menampung tubuh teman-teman. Pusing ini juga bisa membuat teman-teman seolah-olah rasanya kayak lantainya bergerak seperti itu. Ya banyak lah ya bagaimana teman-teman mendeskripsikan pusing itu sendiri. Nah, kalau teman-teman mengalami pusing, maka yang terjadi adalah teman-teman biasanya akan mikirnya adalah seperti ini biasanya ya. Bagaimana kalau nanti saya pingsan? Teman-teman takut pusingnya itu akan semakin parah. Teman-teman punya pikiran takut kalau pusing ini adalah gejala dari penyakit berat lainnya. Teman-teman takut jatuh, takut pingsan, nanti gimana pandangan teman-teman saya. Nah, pikiran-pikiran sejenis ini teman-teman yang biasanya memicu gejala-gejala kecemasan lainnya, ya jantung berdebar, kemudian nyeri dada, sesak nafas, wah banyak ya. Ini bisa memicu ke sana. Atau teman-teman mengalami gejala-gejala kecemasan terlebih dahulu, kemudian pusing ya, atau berbarengan itu juga bisa. Biasanya teman-teman mengalami pusingnya itu bisa tiba-tiba, kemudian juga pusingnya juga bisa berkurang sedikit, kemudian kadang-kadang juga pusingnya itu bisa lama, atau bahkan ada teman-teman yang mengalami pusing ini bisa berjam-jam, bahkan mungkin bisa seharian. Mengalaminya? Biasanya kalau teman-teman udah pusing seperti ini, kemudian mikirnya, aduh kenapa nih pusingnya nggak hilang-hilang ya, aduh gimana lagi ya, aduh. Kemudian teman-teman akan berbaring, rebahan seperti itu, kemudian mikir lagi, aduh kenapa ya, ini bisa pusing seperti ini, gimana cara hilangnya, gitu ya. Nah itu membuat teman-teman jadi semakin pusing seperti itu. Nah teman-teman sekarang kita akan bahas kenapa bisa pusing. Pusing itu bisa karena ketidakseimbangan kadar oksigen. Kemudian juga pusing itu bisa karena stres. Stres itu bisa karena apa aja? Stres itu bisa karena teman-teman sudah sampai sekarang belum sembuh-sembuh dari yang namanya gangguan kecemasan atau anxiety. Bisa juga ditambah dengan masalah-masalah lain yang teman-teman punya. Nah, karena dalam jangka waktu yang cukup lama teman-teman itu sudah lama merasakan stres, maka sebenarnya tubuh teman-teman sudah mengalami yang namanya frustasi atau stres, tegang. Yang kemudian hal ini bisa memunculkan teman-teman untuk mengalami pusing. Ya. Ini yang bisa membuat teman-teman mengalami pusing ya karena ini. Jadi perhatikan apakah teman-teman mengalami hal ini juga atau bukan gitu loh ya. Stres dengan anxiety-nya enggak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu bisa karena susah tidur dan kelelahan. Susah tidur tuh bisa normal banget bisa membuat teman-teman pusing. Dan juga bisa karena susah tidur, kemudian kan jadinya fisiknya berkurang, maksudnya jadinya teman-teman jadinya nggak nyaman fisiknya, kemudian jadinya gampang lelah kan. Nah, gampang lelah itu juga kemudian memicu pusing juga bisa teman-teman. Kemudian yang lain juga karena bisa pengaruh karena faktor obat-obatan. Obat-obatan antidepresan,
Kemudian juga obat-obat psikotropika sejenis benzodiazepin. Nah, ini bisa menyebabkan pusing juga. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami pusingnya ini karena obat-obatan, silahkan konsultasikan ke dokter yang bersangkutan, ya supaya dokter tahu lah Anda pusing, sehingga mungkin akan diresepkan dengan yang lebih baik, atau ya dokter tahu lah yang terbaik bagi teman-teman ya. Penyebab pusing juga bisa karena apa? Karena telat makan, teman-teman. Karena telat makan karena apa? Karena kita seharusnya sudah makan tapi kita belum makan. Itu bisa menyebabkan pusing, normal banget. Pusing itu bisa karena kita mengalami hipoglikemia atau kurang kadar gula dalam darah itu, teman-teman. Kalau teman-teman mengalami masalah lambung, sudah pasti teman-teman harus menjauhi makanan-makanan yang dipantang ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menginjak ke solusi mengatasi pusing keliangan karena kecemasan dan asam lambung. Solusi pertama adalah usahakan tidak telat makan, karena kalau kalian mengalami asam lambung, ya biasanya itu bisa memicu pusing karena Anda telat makan ini. Nah, telat makan ini juga jangan akhirnya teman-teman jadinya takut telat makan gitu loh, maksudnya. Jadi jangan cemas, jadi cemasan baru. Jadinya teman-teman dikit-dikit makan, ya makan kebanyakan. Makan kebanyakan juga nggak enak juga gitu loh. Bisa menyebabkan asam lambung naik, juga bisa menyebabkan Anda jadi kepicu, nggak enak di badan, bisa memicu kecemasan lagi. Nah, pastikan ya teman-teman untuk makannya itu teratur. Seperti sering dikatakan bahwa kalau mengalami asam lambung ya atau GERD, maka harus makannya sering dan sedikit ya. Nah, kalau teman-teman biasanya asam lambungnya udah terlalu banyak gitu ya, maka biasanya teman-teman akan merasa malas makan, begah, perut penuh gitu kan. Nah, izinkan tetap makan ya teman-teman, izinkan tetap makan, harus dipaksa makan gitu ya. Kemudian kalau teman-teman sudah makan ya, sudah makan, tapi kemudian keliangan ya, masih pusing, masih keliangan adalah makan, maka cobalah cek makanan apa yang barusan dimakan tadi. Kira-kira itu makanan pantangan atau tidak? Kira-kira itu makanan yang berbeda dengan kemarin, yang kemudian ini makanan baru, kemudian saya pakai, kemudian saya baru keliangan? Ataukah apa? Jadi kita belajar mengidentifikasi makanan-makanan apa yang belum saatnya dimakan oleh teman-teman. Teman-teman udah tahu bahwa banyak pantangan-pantangan untuk asam lambung ya. Nah, tapi saya kan nggak tahu asam lambung teman-teman tuh seberapa parah atau seberapa kompleksnya ya. Jadi guidelines tentang asam lambung nggak boleh makan asam, pedas, merokok, kemudian kopi, kemudian gorengan, kemudian Indomie dan lain-lain, itu semuanya tergantung pada posisi asam lambung teman-teman. Makanya silakan dites ya. Pokoknya teman-teman kalau sudah makan kemudian masih pusing atau keliangan, oke, kemudian ternyata teman-teman cek bahwa oh ada yang salah dengan makanan saya, besok-besok jangan dimakan. Sekarang kalau ternyata sudah makan, makannya benar, ya berarti itu karena kecemasannya aja. Pusing keliangan itu karena kecemasan saja ya. Jadi tidak perlu dianggap pusing lagi. Karena kan pusing itu bisa disebabkan karena stres. Stres itu bisa menyebabkan pusing. Anda cemas kan sebenarnya Anda juga stres juga. Oke, itu ya yang pertama, solusi pertama. Solusi kedua, gampang. Seperti biasa teman-teman, penuhi kebutuhan air. Karena pusing juga bisa karena dehidrasi ya. Jadi pastikan kebutuhan air Anda cukup. Solusi ketiga adalah jangan rebahan melulu. Ya, oke, ketika Anda pusing kemudian Anda takut jatuh kan, kemudian Anda duduk, Anda rebahan. Masalahnya kalau rebahan, biasanya Anda rebahan nunggu pusingnya hilang. Nunggu pusingnya hilang, Anda duduk diem atau Anda rebahan, Anda mikirnya kemana-mana. Mikir kemana-mana, Anda terhanyut dengan mikir kemana-mana, Anda tambah pusing. Ingat loh ya, pusing bisa disebabkan oleh karena stres. Nah, kalau Anda sedang rebahan, Anda kemudian mikir, ya Tuhan kok nggak hilang-hilang, sampai kapan nih penyakitku begini, itu stres nggak? Stres.
Frustasi nggak? Frustasi. Pusing lagi nggak? Ya pusing lah. Jadi kalau sudah misalnya pusing kelengan, kalau mau aman-aman ya silahkan duduk, silahkan rebahan, tapi jangan kelamaan, atur pikirannya. Kalau saran saya, kalau Anda sudah mendingan lagi, Anda tetap jalan, tetap aktivitas. Ya, kenapa tetap aktivitas? Karena ingin menunjukkan bahwa saya itu nggak apa-apa. Lah, dites aja nggak apa-apa, dites medical check up nggak apa-apa, dites tekanan darah normal, HB normal, nggak semuanya oke. Dites hipoglikemia nggak ada juga, ya kan? Semuanya normal kok. Pusing, berarti kan sebenarnya masalah di pikiranku. Kalau gitu, udah aku jalan aja, aku lakukan aja. Gitu harusnya teman-teman, ya. Jadi saran saya, stop rebahan. Usahakan jangan terlalu lama rebahannya, terlalu lama menikmati pusingnya. Tanda kutip menikmati adalah yang tadi saya bilang, aduh kenapa ya, aduh kenapa ya. Itu namanya menikmati tanda kutip. Itu tidak akan buat Anda lebih baik, itu akan buat Anda semakin lebih parah. Kecuali kalau Anda rebahan, kemudian Anda tenangkan diri, itu oke. Ya, itu oke. Masalahnya kan banyak kan enggak. Oke, jujur ya. Misalkan enggak yang jujur kan? Kebanyakan enggak kan kalian? Solusi yang lain masih berhubungan tadi teman-teman yang berhubungan dengan rebahan. Mengertilah, pahamilah bahwa pikiran kalian bisa memperparah simptom. Pikiran teman-teman bisa membuat simptom, gejala-gejala yang teman-teman alami semakin bertambah parah. Ya, contoh, ketika di keramaian mulai pusing, wah, kemudian mikir, aduh, gimana nih? Aduh, gimana nih aku? Gimana nanti aku kalau pingsan gimana? Gimana aku kalau jatuh? Ya, seperti itu. Atau ketika teman-teman mulai berada di area-area tertentu yang teman-teman nggak nyaman, kemudian pusing, teman-teman mulai berpikir begitu kan? Itu kan memperparah pusingnya. Iya nggak? Ya, jadi teman-teman tolong yang ini adalah pahami bahwa pemikiran Anda mempengaruhi simptom. Jadi, pertanyakanlah teman-teman, selama ini kamu jatuh nggak? Selama ini kamu pingsan nggak? Tidak ada. Kalau misalnya teman-teman sholat Jumat atau teman-teman sholat berjamaah misalnya, kemudian mau pingsan seperti itu, takut akhirnya memilih di belakang seperti itu, teman-teman juga pahami kan bahwa selama ini sebenarnya tidak pernah terjadi yang namanya jatuh atau pingsan. Tapi kita selalu antisipasi. Ingat, antisipasi. Jangan-jangan ini jatuh. Antisipasi itu artinya Anda sudah takut. Takut akan memperparah simptom. Oke? Jadi, teman-teman, semakin teman-teman bisa lebih tenang, ya, semakin bisa lebih terserah. Teman-teman akan lebih menurunkan simptom itu, rasa simptom itu akan lebih tereduksi, akan lebih berkurang, ya. Itu rumusnya. Oke. Kemudian solusi yang lain adalah sugestikan. Sugestikan kalau teman-teman takut nanti ketika sedang melakukan sesuatu jatuh, berarti kalau gitu sugestikan hasil akhir yang teman-teman inginkan. Kalau teman-teman mau pergi dari tempat A ke tempat B, maka katakan, saya sampai tempat B dengan aman. Saya sampai tempat B dengan selamat. Oke, itu aja. Karena selama ini kan teman-teman hanya takut selama proses ke sana itu nanti saya akan mengalami sesuatu.
Ini takutnya di sini. Jadi teman-teman sugestikan saja, saya sampai tempat ini dengan selamat, dengan aman. Oke ya. Atau sugestikan, Tuhan selalu melindungi saya. Tuhan melindungi saya selama perjalanan ini. Kalau tidak sholat, Tuhan pasti akan menjaga saya karena saya maunya baik, mau ibadah, mau sholat. Tuhan gak akan mempermalukan saya. Saya aman-aman saja selama sholat. Saya bisa melakukan semuanya dengan baik. Sampai hari awal, sampai akhir sholatnya semuanya perfect, bagus semuanya. Ya, jadi percayalah di situ. Izinkan untuk percaya di situ. Nah, masalahnya adalah ada teman-teman yang belum gampang percaya. Iya kalau benar kata Pak Jimmy, kalau nggak gimana? Iya kan? Walaupun udah ngalamin sendiri, sebenarnya nggak pernah ngalami itu. Tapi tetap aja selalu antisipasi muncul. Iya kalau benar, kalau nggak gimana? Iya sih nggak pernah sih, tapi kalau kejadian gimana? Nah, ya kan? Nah kalau begitu, maka yang perlu teman-teman lakukan adalah membuat dalam imajinasi teman-teman, ya, adalah ini kalau bagi teman-teman yang masih ragu-ragu loh ya, bagi teman-teman yang masih ragu-ragu, adalah Anda membuat movie. Jadi ini termasuk solusi yang lain. Kalau tadi adalah sugesti, ya, sekarang solusinya adalah imajinasi. Imajinasikan bagi teman-teman yang masih ragu-ragu. Ketika Anda melakukan aktivitas, misalnya dari A sampai B, Anda mengalami pusing, iya, betul. Tapi Anda selama bisa mengalami pusing itu, Anda bisa kuat, Anda bisa aman sampai dengan akhir. Imajinasikan itu, rasakan itu. Anda bisa lakukan teknik tadi, yaitu Anda bisa membayangkan, merasakan bahwa teman-teman baik-baik saja walaupun pusing melakukan aktivitas sampai dengan akhir. Terus diulang-ulang sampai teman-teman merasa percaya diri dan sampai teman-teman merasa bahwa ketika dalam kehidupan nyata, teman-teman ternyata sudah lebih baik. Benar-benar sesuai apa yang dibayangkan itu terjadi. Ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang sudah lebih confident bahwa saya aman dengan pusing, tapi masih pusing saja. Nah, teman-teman juga bisa lakukan hal ini. Ini setingkat lebih better ya, setingkat lebih bagus dibandingkan tadi. Jadi teman-teman bisa membayangkan, merasakan bahwa teman-teman sepanjang aktivitas dari A sampai B, atau pergi dari A sampai B, itu semuanya tidak ada pusing sama sekali. Tidak ada keliangan sama sekali. Semuanya smooth, semuanya lancar, semuanya oke. Sampai dengan akhir. Bayangkan dan rasakan itu. Ya. Ini semakin dilatih akan semakin bagus teman-teman. Karena ini adalah mendidik pikiran bawah sadar kita untuk percaya dengan apa yang kita bayangkan. Ya, seperti itu akan terjadi kalau teman-teman bisa terus diulang-ulang dan benar-benar merasakan itu. Kalau teman-teman yang tadi misalnya, wah Pak, kalau saya masih ragu-ragu tapi saya memilih yang langsung untuk membayangkan yang terakhir ini gimana? Ya boleh, silahkan. Tambah lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus, yang paling bagus yang langsung yang ini gitu ya. Oke. Itu yang teman-teman harus praktekin. Kemudian yang lain adalah menggunakan teknik pernafasan. Teknik pernafasan kita gunakan supaya kita bisa membalanskan O2 di dalam diri kita. Jadi ketika Anda semakin bisa menyeimbangkan kadar oksigen dalam tubuh, dalam otak terutama, maka dalam kepala terutama, maka ya Anda akan lebih enak nantinya. Jadi Anda bisa lakukan latihan pernafasan. Latihan pernafasan seperti apa? Yang saya pernah bahas kemarin, latihan pernafasan perut. Ya, itu Anda bisa lakukan. Cara yang lain adalah menggunakan meditasi juga bisa, belajar meditasi seperti itu. Itu juga ada saya bahas di buku Goodbye Anxiety, bagaimana cara kita melakukan meditasi dan bagaimana cara kita untuk mempraktekkan itu ketika kita mengalami rasa tidak nyaman dalam tubuh. Itu saya bahas juga di buku Goodbye Anxiety, jauh lebih detail dibandingkan dengan yang di YouTube. Ya, bagi teman-teman yang pengen tahu lebih dalam ya silahkan cari buku saya Goodbye Anxiety. Kemudian cara yang lain adalah bersikaplah sebagai orang normal. Ya, bersikaplah sebagai orang normal. Izinkan Anda menjadi pribadi yang benar-benar merasa sudah normal, walaupun belum normal. Oke? Karena ketika Anda bisa menyadari, aware, Anda bisa merasa, ya saya itu normal kok. Maka Anda akan cenderung lebih mudah move on. Anda akan cenderung lebih mudah untuk
pindah kuadran menjadi DNA yang normal sebenarnya. Dibandingkan ketika teman-teman selalu merasa, ya aku ini anxiety, ya aku ini begini. Oke, memang keadaan sekarang begitu. Tapi untuk kalian, teman-teman, untuk lebih baik lagi, kalau mau berubah, izinkan untuk teman-teman menjadi pribadi yang di masa depan, yang teman-teman inginkan. Ini sudah saya pernah bahas, saya ulang lagi. Karena ini penting banget. Jangan sampai teman-teman selalu melihat ke belakang. Saya itu orang anxiety, kemarin saya begini, jadinya saya pasti akan begini lagi. Saya itu nggak pernah kemana-mana, saya itu selalu pusing kalau kemana-mana, pasti akan pusing lagi. Nah, jadinya hari ini teman-teman itu membawa masa lalu terus. Nah, kalau teman-teman seperti ini, kapan mau berubahnya? Maka saya ajak teman-teman adalah, ya rasakan yang Anda inginkan di masa depan itu sudah terjadi sekarang, di hari ini gitu loh. Jadi kalau Anda merasakan masa depan itu Anda merasakan bahagia, izinkan munculkan rasa bahagia itu sekarang di sini juga. Latih teman-teman, latih sekali lagi. Ini bukan sekali jadi, ini butuh latihan. Oke? Tapi kalau teman-teman bisa konsisten, percaya, membawa semua rasa di masa depan ini, di hari ini, perubahan akan terjadi. Itu pasti. Oke? Nah, itu demikian teman-teman video dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih baik, bisa mengatasi pusing keliangan dengan jauh lebih baik lagi. Dan seperti biasa, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe di channel ini. Karena ternyata banyak loh yang hanya nonton video ini tapi belum subscribe ke channel saya. Oke? Jadi kalau Anda subscribe ke channel saya, ini juga akan membuat channel lebih besar dan juga akan banyak lebih bermanfaat bagi orang-orang lain. Ya. Dan ditunggu juga komentar-komentarnya untuk saya balas. Dan mungkin dari saya balas itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lain juga. Ya. Demikian dari saya teman-teman, semoga apa yang saya bahas di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam, bye-bye, cemas.